Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini pembacaannya Mari tujukan bagi kamu-kamu yang saat sekarang sedang terhubung asmara dengan dia yang Sun, Moon, Rising ataupun Venusnya berada di Virgo ya. Tarikan kartu ini untuk melihat bagaimana energinya Virgo terhadap kamu. Bagaimana pikirannya, bagaimana perasaannya, bagaimana tindakannya, dan bagaimana caranya dia melihat kamu dalam relationship ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Bagaimana energi Virgo kepadamu? Oke, di situ ada Seven of Swords. Berikut ada energi dari Queen of Cup ada di sana. Kemudian ada Three of Swords. Kemudian di situ ada Page of Cup dan berikutnya di situ ada Two of Wands. Ya, oke, baik. Kemudian di sini ada energi dari The Hangman. Kemudian di situ ada Knight of Pentacles. Hadir energi dari The Empress. Kemudian di situ ada energi dari Queen of Wands dan yang terakhir di situ ada energi dari Three of Pentacles ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya Virgo ini saat sekarang berusaha untuk menenangkan diri gitu ya. Berusaha untuk sebisa mungkin menjaga sikap di dalam relationship ini. Seseorang ini sudah pasti ya. Virgo ini udah pasti ini orang yang memiliki rasa cinta kepada kamu. Tetapi dalam perjalanan hubungan ya, sedalam apapun dia mencintai dirimu, dia yakin di situ bahwa tidak akan luput beberapa dari tindakannya dia, baik itu ucapan, baik itu perilaku. Ini yang bisa saja menyebabkan kamu merasakan kecewa kepada dia, gitu ya. Mungkin kekecewaan ini untuk beberapa baru-baru aja kejadiannya, gitu. Ya, baru-baru aja kejadiannya. Nah, beberapa mungkin ketika dia merewind perjalanan hubungan kalian, dia menemukan di situ, astaga, kemarin perbuatanku adalah A, B, C gitu. Yang dimana perbuatanku itu tuh pasti bikin kamu tuh nggak enak hati sama aku, gitu ya. Pasti kamu di situ tuh kayak ngerasa mungkin saja bahkan sampai ada penilaian dia mengkhianati kepercayaanmu kah gitu ya, dia mengkhianati apa yang kamu berikan kepada dirinya gitu. Dan di sini memang dia bukan hanya menyalahkan diri dia sendiri gitu ya, atau menyadari kesalahan diri dia sendiri, tetapi di sini juga ada tindakan balik dari kamu, entah itu kamu sadari ataupun tidak kamu sadari gitu ya. Ada juga hal-hal yang membuat dia kurang lebih merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan di urusan kepedihan gitu ya. Nah, jangan-jangan di sini kamu memang memperlakukan Virgo ini tuh sangat baik gitu ya. Menurut dia kamu memperlakukan dia sangat baik. Kamu di situ orang yang cukup bersabar menghadapi sikap-sikapnya dia, gitu. Ya, mungkin Virgo ini agak-agak tertutupkah dia padamu, gitu ya? Atau mungkin ada rasa, kalau Mari lihat di sini tuh Virgo kok masih ada mungkin sedikit trauma, gitu ya? Entah dari hubungan yang lalu, gitu ya? Hubungan dia yang lalu dengan orang lain, atau mungkin ini relationshipnya dia dengan orang tua gitu ya. Jadi seseorang ini ya, Virgo ini tuh kalau Mari lihat dia sebenarnya banyak membawa beban mental ketika berurusan dengan
asmara. Dalam hal ini ketika berurusan dengan kamu. Gitu. Jadi kayak trauma-trauma masa lalunya dia itu tuh masih ada sampai sekarang. Dan itu sering sekali mempengaruhi sikapnya dia ke kamu. Kayak yang misalnya mungkin dia beberapa sering ngeblok kamu gitu ya, atau yang kayak sering menghindar dari kamu karena di situ dia kayaknya takut terluka, atau dalam hal ini tuh takut terluka lagi gitu. Semakin dia cinta sama kamu, semakin dia sayang sama kamu, semakin takut dia ini terluka. Dan untuk ngeprotek dirinya dia, ini bisa kayak yang bikin kamu akhirnya sakit juga gitu loh. Kayak misalnya ya, ketika kamu berharap berjumpa dengan dia, pengharapan kamu berjumpa sama dia ini kan untuk meluapkan rasa rindunya kamu gitu ya, ingin meluapkan rasa sayang, rasa cinta yang membuncah di hatinya kamu untuk dia. Tapi dia mau menghindari itu, tidak memberikan kesempatan bagimu gitu ya, karena tentu saja untuk yang menjadi obat rindu adalah bertemu kan gitu ya. Nah tapi dia nggak mau bertemu nih sama kamu, nah gitu ya. Atau dia mungkin kayak ngasih waktu yang sangat sedikit sekali untuk kamu dibandingkan menghabiskan waktu bersama dengan kamu gitu ya, membuat kamu itu merasa nyaman, membuat kamu itu merasa tenang, membuat kamu itu untuk tidak usah resah dan mempercayai dia gitu ya. Nah, upaya-upaya yang seperti itu tuh sedikit sekali dia lakukan ke kamunya. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, tetapi begitu misalnya kamu katakanlah mencoba untuk memahami dia, kemudian kamu pun memilih untuk diam, kamu memilih untuk sibuk dengan kehidupannya kamu sendiri gitu ya. Virgo ini lucunya dia bisa kayak yang ngerasa sakit gitu loh. Mungkin maunya Virgo ini tuh kalau kamu terus-menerus mengejar dia gitu ya, walaupun dia menolak kamu di beberapa kesempatan yang ingin kamu ciptakan bersama dengan dia, tapi dia mau kalau kamu tuh intens terus gitu. Kalau kamu tuh intens terus. Nah di sana, ketika misalnya kamu kemudian dengan kesadarannya kamu gitu ya, ya udah deh, tak biarin aja dia. Tak biarin aja dia, toh kalau Maria di sini kamu tuh orang yang lumayan sibuk juga ya. Kamu nampak-nampaknya di sini bukan orang yang pengangguran gitu. Bukan yang banyak membuang-buang membuang-buang waktu percuma atau banyak banget nih waktu kosongnya kamu, kayaknya enggak juga gitu. Karena mari lihat juga ini kamu orang-orang yang produktif gitu ya, orang-orang yang aktif gitu. Nah, ketika dia melihat bahwa kamu sibuk dengan dirinya kamu sendiri, ini dia bisa kayak yang makin kacau sendiri gitu. Nah, betul nih, ancaman bakalan bisa patah hati oleh sebab kamu ini bakal ada nih. Nah, sebelum itu terjadi, padahal kamu nggak ngapa-ngapain nih, padahal kamu nggak ngeh juga gitu loh dengan caranya kamu tidak mengusik dia, tidak mengganggu dia. Bukan ada di situ niatan tertentunya kamu kayak yang mampuslah kamu situ. Nggak pakai intonasi kayak gitu, nggak yang dengan niatan kamu cuekin aku, ya udah tak cuekin kamu balik. Kamu gak ada niatan kayak gitu, malah kamu kayak yang udahlah dia nggak bisa diajak jalan, oke lah aku ajak jalan temennya aku misalnya gitu ya. Ya udah aku main game aja di rumah misalnya kayak gitu. Kamu nggak yang kayak maksa nyodorin dirinya kamu ke dia. Di situ dia bisa udah nih gitu ya, udah nih. Jadi dia kayak yang namanya orang-orang Virgo ya, kadang-kadang orang-orang Virgo ini mah overthinking. Terlalu banyak pikiran-pikiran negatif yang datang di kepalanya dia, gagasan-gagasan yang tidak enak datang di kepalanya dia. Akhirnya apa? Dia root sendiri. Dia resah sendiri. Makin resah dia.
Padahal dia mencoba untuk menghindari peristiwa-peristiwa seperti yang dulu terjadi dalam hubungan bersama dengan kamu. Tapi tanpa dia sadari, justru dia masih menarik-narik kejadian masa lalu itu dengan kamu, dan ya udah, hilanglah bahagianya dia. Gitu ya, pada kamu nggak ngapa-ngapain di sini. Padahal di sini dia tahu kok kalau sesungguhnya kamu tuh tulus sama dia. Kalau sesungguhnya kamu tuh sayang sama dia, dia tahu di situ. Gitu ya. Oh iya, ada beberapa di sini tuh memang agak-agak kurang percaya diri. Nah gitu, agak-agak kurang percaya diri dia. Gitu ya. Jadi kayak menganggap kalau kamu itu tuh agak di atasnya dia. Memang sih dia ini tidak menjelek-jelekkan dirinya, alah siapalah aku buruk rupa, aku angsa hitam misalnya kayak gitu ya. Atau aku orang miskin. Mungkin dia nggak ngeburuk-burukin diri dia di situ gitu. Dia pun, karena ini orang-orang sebenarnya lumayan sayang ya pada dirinya dia. Tapi nggak bisa dia pungkiri kalau kamu tuh punya sesuatu ya di dalam dirinya kamu itu yang lebih daripada dia. Gitu loh. Misalnya, ya dia sukses. Dia orangnya sukses. Tapi kamu lebih sukses. Misalnya karena dihitung dari nominal income-nya kamu gitu ya. Income-nya dia barangkali setiap bulannya itu hanya menyentuh angka 35 juta, katakanlah begitu. Sementara income-nya kamu menyentuh 75 juta. Nah, kayak gitu kan? Atau mungkin dia melihat kamu tuh terlalu atraktif gitu. Kamu terlalu menarik gitu ya. Kamu terlalu menarik. Jadi kayak yang sebuah keberuntungan bagi dia sebenarnya dipilih oleh kamu. Gitu. Karena dengan pesonanya kamu bisa aja dapetin yang lebih baik dari dia. Nah, begitu dia kayak yang menyadari hal itu, atau mungkin ini bisa juga ya seseorang yang agak melebih-lebihkan, yang membuat kok rasa-rasanya dia ini agak-agak kurang pantas gitu lah jadi pasangannya kamu gitu ya. Dan akhirnya ya udah lagi-lagi ruwet sendiri lagi gitu loh. Jadi kok kayaknya orang ini nggak bisa ya, tidak cukup bisa menikmati relationship dengan kamu ini tuh apa adanya gitu. Dan mungkin beberapa dari kaum Virgo ini kayak yang ada wacana nih untuk mau ninggalin kamu. Gitu ya, udah mulai kepikiran di sana. Udah mulai kepikiran, bukan karena kamu buruk memperlakukan dia, tidak. Tapi hanya saja tekanan mentalnya dia gitu ya, yang melihat kamu tadi wah itu. Nah, ini nih yang mendorong dia, udah deh daripada aku ditinggalkan oleh kamu, mendingan aku mempersiapkan diri meninggalkan kamu. Nah, ada beberapa kayak gitu. Jadi kayak dibahagiain pun dia ini kok rasa-rasanya salah. Gitu ya. Mau nggak dibahagiain, nggak mungkin kamu nggak mau ngebahagiain dia kalau Mari lihat di sini. Sebagai seorang pasangan, dia pun mengerti kalau kamu tuh cukup terbuka. Kamu tuh cukup kooperatif. Gitu ya. Mungkin juga beberapa peristiwa dalam hidup pribadinya dia, di mana dia kok kayaknya mentok gitu ya. Ada kamu yang hadir, mungkin nggak ngebantu dia menyelesaikan masalah, tapi setidaknya di situ kamu tuh kayak ngedampingin dia, ngecilidirisin dia. Ayo kamu bisa, ayo semangat gitu kan. Mungkin kamu kayak yang orang juga yang sering ngebuster energinya dia, ngebuster moodnya dia gitu ya. Dari moodnya dia nggak baik-baik saja gitu. Nah, akhirnya bisa kayak merasa mendingan gitu ya, karena ditemenin oleh kamu. Di matanya dia kamu bagus. Kamu cukup, lagi-lagi ya harus Mari ulangi. Di sini kamu tuh kayak cukup sabar lah menghadapi sosok seseorang seperti dia ini. Mungkin usia kalian bisa aja sama gitu ya. Tapi kedewasaannya kamu atau kemampuannya kamu dalam hidup, pengalamannya kamu dalam hidup, kebisaannya kamu dalam hidup, ini lebih
sedikit lebih di atasnya dia, atau mungkin tidak sedikit ya, banyak gapnya gitu. Nah di sana, entah mengapa seseorang ini tuh, apakah memang betul gitu ya kejadiannya pula, entah jangan-jangan betul, kayak yang dia ini tuh kayak nganggep ya bahwa saat ini kamu bukan hanya dengan dia sendiri, tapi ada juga orang lain dalam hidupnya kamu. Dan itu bisa menjadi salah satu hal yang cukup mencekam ya bagi dia. Memang sih kalau dibilang dia tertekan banget karena sikap-sikapnya, kamu enggak. Tapi mungkin menghadapi fakta yang seperti itu ya. Ada dua orang yang kamu prioritaskan dalam hidupnya kamu. Itu satu dia dan mungkin satu pasangan sahmu, kali-kali aja gitu. Atau itu satu dia dan satunya lagi orang tuamu, kali-kali kayak gitu. Nah itu juga bisa. Jadi kok kayaknya ancaman nyata bahwa dia akan terluka oleh kamu, itu ada. Gitu. Makanya jangan-jangan di situ semakin nyaman kamu buat dia, semakin dia ketakutan sendiri. Bahwa nah ini celaka nih, sebentar lagi aku udah nyaman, lagi sayang-sayangnya, entar malah ditinggal sama kamu. Nah itu juga bisa. Itu juga bisa di sana. Gitu ya. Jadi kok saat ini dia berusaha untuk bisa tanpa dirimu. Walaupun kalau Mari bilang untuk bisa tanpa kamu, ini rasa-rasanya Mari butuh waktu yang panjang gitu ya. Kalau wacana-wacana meninggalkan, boleh aja tuh berdesakan datang mendorong dia. Gitu ya, atau kayaknya bikin planning B, katakanlah begitu ya. Planning A-nya ya udah menjalani dengan kamu. Planning B-nya ya kabur dari kamu. Gitu ya, tapi ya tadi planning B ini tuh kalau Mari lihat nggak akan bisa. Terjadinya itu tuh dalam waktu cepat. Begitu kayak misalnya datang gagasan di kepalanya dia, celaka nih. Ancaman nih, bakal ditinggal lagi sayang-sayangnya. Begitu datang itu pemikiran, bukannya langsung dia bisa take action. Enggak. Butuh waktu, butuh proses dia untuk lepas dari kamu. Karena saat ini bersama dengan kamu tuh sudah cukup nyaman. Dan dia takut bahwa dia semakin nyaman lagi dengan kamu. Gitu. Tapi kalau untuk saat ini ketemu sama pria atau wanita lain yang lebih baik dari kamu, Mari rasa belum. Mari rasa belum. Mungkin lagi searching, iya, gitu. Tapi apakah sudah ketemu yang sama kayak kamu? Jangankan yang di atasnya kamu ya, menyeimbangin kamu aja pun Mari rasa di sini tuh belum. Gitu. Karena mungkin dia pun tahu ya, kalau orang-orang kayak model kamu, ini maaf ya, Mari bukannya berusaha untuk kayak nyenengin hatinya kamu gitu ya, cantik-cantikin pembacaannya, lo ya enggak lah. Mari enggak yang kayak gitu ya, tapi Mari di sini tuh harus benar-benar netral ya ngebacanya. Ya memang kartunya bagus ya, harus Mari sampein bagus gitu kan. Nah jadi kayak yang ngedapatin pengganti ya, seseorang yang seperti modelnya kamu ini, baik secara tampilan fisik, baik secara dunia batinnya kamu, emosional yang terkendali seperti kamu, orang yang menyenangkan, orang yang menarik, orang yang asik gitu ya. Mungkin dia kayak nggak akan dapet lagi gitu. Dan jangan-jangan memang dia tidak berencana ya untuk misalnya ya nyari penggantinya kamu itu kayak kamu ini. Lah sama aja mentalnya ya. Dia ini kan satu kan tertekan mental ya gara-gara kamu gitu kan. Jadi bagaimana mungkin dia akan mencari lagi orang seperti kamu. Ini kayak misalnya ya udahlah better lah kayak dia gitu. Kurang lebih 11-12 lah dengan dirinya kayak gitu. Jadi misalnya ya andai kalau dia ini berselingkuh, kamu lihat aja. Nanti kamu astaga, kamu menggantikan aku dengan seseorang yang seperti ini. Mungkin kamu bisa agak-agak sombong dikit gitu ya. Sangka-sangkanya kamu kali-kali kamu akan digantikan dengan orang yang lebih wow dari kamu gitu ya, yang lebih baik barangkali,
yang lebih mapan kali, atau yang lebih cakep dari kamu. Mungkin kamu mikirnya kayak gitu. Tapi begitu kamu melihat sosok yang datang ke dia, kamu akan lah ilah Boyo gitu ya. Nyari tuh mau pergi dari aku tuh Boyo, nyarinya tuh yang lebih baik dari aku. Lah ini di bawah kadarku. Kamu bisa nanti sombong kayak gitu, tapi semoga jangan ya. Semoga tidak seperti itu kamu ya. Udahlah terserah kamu aja lah. Nah seperti itu. Jadi kayak gimana pun ya, ini Virgonya, apa yang kamu saksikan atau bagaimana kamu menyaksikan dia dalam hubungan kalian. Itu kalau mari lihat ya, kalau misalnya gini, kamu ngelihat dia sayang sama kamu gitu ya, bersikap lembut sama kamu, bersikap kayak yang ya misalnya dia ucapkan dia cinta sama kamu. Kalau mari bilang itu sebenarnya kebenaran gitu ya, tapi itu masih banyak lagi yang dia simpen di dalam dirinya, karena orang ini kan mau nahan-nahan sama kamu gitu. Nahan-nahannya di sini tuh kayak yang mestinya dia bisa memberikan kamu 5, tapi di sini dia mau itu ngasihnya kamu hanya 2, 3 lagi dia simpan di dalam dirinya dia. Tapi 3-nya lagi itu tuh udah pasti itu milikmu, cuman tidak dia tunjukkan sama kamu. Nah kayak kita ya, jadi kayak yang ini kan Virgonya sensitifan ya, orangnya sensitif, ini udah pasti sensitif. Dan mungkin ilusinya dia itu, atau jangan dibilang ilusi, tapi gambarannya dia tentang sebuah hubungan ini kayak yang gambaran agak-agak naif dikit gitu loh. Kayak ini orangnya banyak melamun gitu-gitu ya. Kayak gambarannya dia tuh indah banget tuh bersama dengan kamu gitu. Atau yang kayak digambarkannya di masa depan tuh indah sama kamu. Tapi begitu dia gambarkan masa depan yang indah dengan kamu, tiba-tiba datang tuh pikirannya dia. Enggak bakal kayak gitu. Jadi pikiran logika sama bagian dirinya dia yang berangan-angan ini bisa kayak yang tarung tempur di situ gitu. Tapi tetap akan kalah angan-angan indahnya dia itu sama logika-logika dia gitu, bahwa hidup ya ndak ya secantik yang dia gambarkan gitu. Mungkin dia menggambarkan kalau kamu itu kayak bidadari gitu ya, atau kamu kayak dewa gitu ya, malaikat yang nggak akan nyakitin dia gitu. Mungkin ilusinya dia menggambarkan itu. Tapi ya faktanya kamu berbadan manusia. Kamu juga ada egonya, ego diri, maunya diri kamu gitu kan. Dan itu kalau mari lihat cukup nyakitin ini Virgo. Nah gitu. Cukup nyakitin dia. Dan kadang-kadang dia ketika melihat kamu, dia bisa ini salah paham. Tetapi kesalahpahaman itu nggak mau dia luruskan. Apakah memang begitu kejadiannya? Misalnya ya, dia lagi nunggu-nunggu kamu, chattingnya kamu misalnya. Tapi di sana kamu tidur gitu loh, di kosannya kamu tidur. Bagaimana mungkin kamu chatting? Dia untuk chatting kamu duluan, boleh-boleh agak-agak sungkan. Atau ketika dia chatting kamu, maunya dia tuh langsung segera persekian detik langsung kamu balas. Nah begitu misalnya kamu lagi bobo, lagi pules gitu ya, lagi enak tidurnya, akhirnya kamu bangun tidur setelah 3 jam, atau janganlah 3 jamnya kok berlebihan kali, setelah setengah jam dia ngechatting kamu, baru di situ kamu terbangun, baru kamu balas. Bisa dia tuh pikirannya, alah udah nih dia cuekin aku nih sudah gitu ya. Atau mungkin dia telepon kamu, tapi kamu lagi sibuk riuh kerja. Nah bisa dia tuh, alah sudah nih, aku dicuekin nih sama kamunya. Gitu Virgo di sana. Mau dia di situ. Padahal ya kamu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ya kamu memang sibuk, bener-beneran sibuk gitu. Dan di sini kamu kayak nggak ada mikirin kayak mau ninggalin dia kah gitu ya. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian kayak tadi Mari bilang, kamu jangan-jangan juga sudah punya pasangan lain. Tapi di sini tuh
ada dua hubungan yang ingin kamu pelihara. Ada beberapa ya, tidak semua loh ya. Ada hubungan yang mau kamu pelihara, hubungan baik dengan satu pihak dan hubungan baik dengan dia. Gitu ya, nggak ada niatannya kamu untuk ninggalin dia, gitu. Kalau misalnya nggak ada hal yang fatal banget loh ya. Kalau nggak ada hal yang fatal banget, mari lihat di sini tuh kamu nggak mau ninggalin dia. Tapi kalau dia memang bikin kamu itu tuh capek gitu ya, kok rasanya pengorbanan kamu ini tuh menghadapi dia tidak dianggap gitu ya. Dia setelah kamu meyakinkan dia, mengusahakan biar dia tenang, tapi dia masih resah dengan pemikiran-pemikirannya dia yang akhirnya berdampak nggak enak dalam hubungan kalian. Akhirnya kamu ninggalin dia. Apa yang terjadi di situ? Mari rasa orang ini tuh menyesal, gitu ya. Ini orangnya akan menyesal ini Virgonya, gitulah. Menyesal telah tidak sealami mungkin menikmati perjalanan hubungan bersama dengan kamu, gitu. Dan untuk move on dari kamu, pengen cepet. Kalaulah misalnya kalian ini tuh lagi, misalnya ya, andai suatu saat kamu tuh pisah sama Virgo ini, mari rasa mungkin kamu tuh gampang ya mau nunjukin siapa penggantinya dia, gitu. Tapi jangan-jangan kalian ini tuh nggak yang bangsa orang apa ya, cemas gitu ya. Kalau sendiri tuh cemas, resah, kayak ngerasa, oh ini nggak bisa ini dibiarkan aku sendiri. Mungkin kamu nggak kayak gitu ya. Ketika misalnya ada apa-apa dalam hubungan kalian yang ujungnya adalah meninggalkan gitu, mari rasa kamu akan bisa baik-baik saja kok tanpa dia, gitu. Dan dia pun sebenarnya bisa baik-baik saja tanpa kamu. Hanya saja bolak-balik akan memikirkan tentang kamu. Aduh, kamu udah gimana nih? Kamu udah dapat penggantinya aku belum? Wah, aku sepi nih. Biasanya kamu ada chatting aku. Biasanya hari kayak gini kamu udah ngantar seblak ke aku. Misalnya kayak gitu ya. Jadi akan sering memikirkan kamu gitu loh. Nah, dan itu akan bikin dia agak sulit move on-nya. Penggantimu mungkin bisa cepat kamu lihat, udah dia jalan sama si itu. Tapi hatinya dia, pikirannya dia ke kamu, ini kalau mari lihat butuh proses untuk bisa benar-benar melepaskan kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi seseorang ini ya, kaum Virgo yang mari tarik energinya hari ini sebenarnya sayang sama kamu, cinta sama kamu, gitu. Dia mensyukuri bahwa kamu menjadi pasangannya dia, gitu. Tetapi ya tadi ada beberapa hal keruwetan dalam dirinya dia, dalam hidupnya dia saat ini ketika ngejalani hubungan dengan kamu. Ini bukan karena kamu kejam, kamu jahat, kamu egois gitu ya, kamu kok nyiksa datang, bukan karena itu. Tapi ini urusan dia dengan pemikiran-pemikiran negatifnya dia sendiri. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Pisces, Taurus. Berikut ada energi dari Aries di sana, Capricorn hadir, Aries hadir, Scorpio hadir, Libra hadir, Cancer hadir, dan Gemini hadir. Oke, baik, itu aja ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.